Sudah waktunya. Selamat pagi para mahasiswa teknik industri kelas LC41. Baik. Minggu lalu saya sudah kasih latihan ya. Minggu lalu 2 soal. Sudah dikejar belum? Halo. Baik. Untuk nomor 1, ini sebenarnya ada 4 cara ya. Iya kan? Bisa pecah bagian, bisa yang langsung ini. Bisa juga ini diuraikan S kali S-4 bisa bentuk menggunakan teori konvolusi. Ya. Jadi nomor 1 ini ada 4 cara. Ya, ada 4 cara. S kuadrat. Ya. Jadi inverse dari 1/4 S kuadrat kurang 4S. Ini bisa yang kita apa? Difaktorkan, diuraikan penyebutnya. Keluarkan S-nya. S kali S-4. Ya kan? Nah, ini pecah bagian. Ya. Partial fraction. Ya. Partial fraction ini pecah bagian. Jadi kita bisa pakai pecah bagian. Atau yang ini kita biarkan, kita jadikan kuadrat murni. Ya kan? S kuadrat kurang 4S. Kemudian koefisien S dibagi 2, dipangkat 2-kan. Ya, ditambah apa, dikurang apa gitu kan. Bentuk ini juga bisa diubah jadi 1/S kali 1/S-4. Jadi ini bisa menggunakan teori konvolusi, convolution theory. Ya. Jadi ada 4 cara. Ya. Ini cara pertama. Oke, cara pertamanya kita pakai pecah bagian ya, yaitu 1/S kali S-4 sama dengan apa per S ditambah apa per S-4. Enak. Karena penyebutnya sama-sama S pangkat 1, maka koefisiennya, maka pembilangnya adalah berupa bilangan A dan B. Paham itu? Ya. Ini persis kayak mencari integral pecah bagian ya, sama. Ini bisa pakai agama fungsi, bisa pakai cara identitas, bisa juga jalan lintas. Mau pakai jalan lintas, jalan cepat, ya. Jalan cepat yaitu kita anggap, jadi kalau ini sama-sama 1 ya, kalau enggak boleh ya. Kalau sama 1 ini B-nya dianggap 0. Kalau B-nya 0, tinggallah 1/S kali S-4 sama dengan A per S. Saya bisa coret enggak kiri kanan? Yang kita coret itu agama fungsinya adalah sama dengan 0. Berarti S sama dengan 0 ya. S sama dengan 0, maka A sama dengan apa? A ini sama dengan apa? A sama dengan 1/S-4. Enak. Tinggal S-4 ini kan. Nah, S-nya 0 diganti 1/0 kurang 4. Hasilnya 1/-4 atau -1/4. Itulah nilai A-nya. Mencari B sama halnya. A-nya kita anggap 0. Kita salin ya. 1/S kali S-4 sama dengan B per S-4. Kita coret yang sama. Itu disebut agama fungsinya. Berapa sih? S kurang 4 sama dengan 0. Berarti S sama dengan 4. Berapa B-nya? B-nya adalah tinggal 1/S. Enak. 1/S. Berarti ini 1/S-nya 4. Paham? Ini jalan cepat ya. Kalau jalan yang identitas bisa kali KPK-nya atau harga no fungsi bisa ya. Dia ada 3 cara.
Nah, setelah dapat ini, barulah kita masukkan ke ini. Ya. Jadi inverse dari 1/4 S kali S min 4 adalah inverse dari yang tadi kita uraikan. Jadi apa? A per S ditambah B per S min 4. Ya. A per S, ya, A per S ditambah B per S min 4. Di mana A-nya adalah, ya, ini inverse dari A-nya tadi berapa? Min seperempat ya. A-nya min seperempat, B-nya plus seperempat. Ya. A-nya min seperempat, B-nya plus seperempat. Kemudian ini dipecah menjadi dua inverse. Ya. Jadi ini sama dengan inverse dari min seperempat per S ditambah inverse dari seperempat per S min 4. Ini bisa dikeluarkan ya. Apa ini dikeluarkan. Jadi min seperempat dikeluarkan, tinggal inverse dari 1/4 S. Ini plus seperempat dikeluarkan, jadi plus seperempat dikeluarkan. Jadi seperempat kali inverse dari 1/4 S min 4. Nah, ini min seperempat kali berapa nih? Anda tahu inverse dari 1/4 S sama dengan? Sama dengan 1, ya kan? Atau kalau Anda mau pakai kan dalam misalnya inverse dari 1/4 S pangkat N plus 1 adalah T pangkat N per N faktorial. Ingat enggak? Ya, boleh nggak? Ini dipecah menjadi Pak inverse dari 1/4 S. Berapa tambah 1 nih? Ini kan S pangkat 1. 1 itu berapa tambah 1? 0. Ya, nah, berarti N-nya 0. Sesuai rumusnya 1/4 S pangkat N plus 1, T pangkat N per N faktorial. Ini seperempat kali, ini rumus inverse dari 1/4 S min A adalah E pangkat AT. Ya, nah, terus ini min seperempat kali, nah ini apa nih? Sesuai rumus ini, T pangkat N, T pangkat 0 per 0 faktorial. Ditambah seperempat T pangkat 4T. Ini nilainya 1 enggak nih? T pangkat 0, 1, 0 faktorial 1. Betul enggak? 1 ya. Jadi hasilnya ini min seperempat ditambah seperempat E pangkat 4T. Oh. Ya. Dikeluarkan seperempatnya, tinggal apa? E pangkat 4T min 1 enggak? Ya, dikeluarkan seperempatnya ini plus E pangkat 4T, dikeluarkan seperempatnya ini min 1. Jadi dapatnya ini ya. Seperempat kali E pangkat 4T min 1. Jelas sampai sini? Ada yang kurang jelas? Ini cara pertama. Ya. Oke. Cara keduanya. Cara keduanya untuk nomor 1 ya. Si nomor 1. Cara kedua. Inverse dari 1/4 S kuadrat kurang 4S. Nah ini tidak diuraikan, tidak difaktorkan. Dibiarkan fungsi kuadrat. Tetapi kita ubah menjadi kuadrat murni. Enak. Sehingga ini inverse dari apa? Kuadrat murninya S kuadrat kurang 4S sama dengan S kuadrat kurang 4S. Koefisien S, enggak? Untuk mencari bilangan kuadratnya, koefisien dari S dibagi 2 dikuadratkan. Berapa koefisien S ini berapa? Min 4 ya. Min 4 dibagi 2 dikuadratkan. Hasilnya berapa? Min 2 pangkat 2 adalah plus 4. Berarti sini tambah 4 kurang 4 enggak? Tambah 4 kurang 4. Kemana teman-teman? Wah, ini tadi online nih. Hah? Memang tadi ada kuliah. Oke, ini kita kurung 3 suku pertamanya. Ini menjadi apa? S kuadrat min 4S tambah 4 ini adalah segitiga Pascal. S kuadrat asalnya
Tuh. S kuadrat asalnya S, kalau ini min, tetap min ya, sini. Min 4S. 4 ini 2 kuadrat enggak? 4 itu kan 2 kuadrat. 4 sama dengan 2 kuadrat, berarti ini 2. Coba kita kuadrat, betul enggak? Kuadrat suku utama S kuadrat, 2 kalinya. 2 kali S kali min 2, min 4S. Ditambah min 2 kuadrat, min 2 dikurung kuadrat plus 4. Cocok nggak? Terus dikurang 4. Nah, ini yang kita salin sini. S min 2 kurung kuadrat dikurang 4. Anda masih ingat bentuk ini? Ini inverse dari fungsi S min A. Apa rumusnya? Halo? Masih ingat nggak? Kita pakai di sini ya. Anda ingat Laplace dari E pangkat AT kali fungsi T adalah fungsi S. Maka inverse dari hasil sama dengan soalnya. Maka inverse dari hasil fungsi S itu sama dengan soal, yaitu E pangkat AT kali fungsi T. Ingat? Kemudian fungsi T ini datang dari mana? Anda tahu Laplace fungsi T sama dengan apa? Fungsi S. Yaitu fungsi T apa? Fungsi T adalah inverse dari fungsi S. Betul? Jadi ini ya. Jadi fungsi T ini diganti dengan inverse dari fungsi S. Ya kan? Ini jelas nggak nih? Halo? Laplace fungsi T adalah fungsi S. Maka fungsi T adalah inverse dari fungsi S. Ya kan? Nah, ini kita ganti. Ya. Kita ganti. Sehingga ini hasilnya E pangkat AT kali inverse dari fungsi S. Artinya semua S min A jadi S. Semua S min A jadi S. Jadi ada E pangkat T ya. E pangkat T kali inverse S. Jadi kita kembali ke sini. Ini fungsi S min A-nya apa sih? A-nya berapa sini? A-nya 2 enggak? S min A. S min 2. Berarti A-nya 2 enggak? Berarti sini E pangkat AT. Mungkin rumus ya. Inverse dari fungsi S. Sesuai rumusnya. Sehingga ini sama dengan E pangkat A-nya sendiri adalah 2 dikali inverse dari fungsi S. Artinya semua S min A jadi S. Jadi seper S min A-nya, S min 2-nya ini menjadi S. Karena S min A min 2 kuadrat jadi S kuadrat min 4. Jelas ini? Artinya semua S min A, S min 2-nya jadi S. Diubah jadi S. Jadi ini S. Jadi seper S kuadrat inverse dari seper S kuadrat dikurang 4 ini, Den. Ya kan? Seper S kuadrat kurang 4. Jadi S min A dari sini kan yang nih. E pangkat T inverse dari fungsi S. Ya, ini datang dari mana tadi yang ini? Ini kalau salah sifat pergeseran atau translasi yang pertama ya nak? Sifat translasi yang pertama. Laplace E pangkat T kali fungsi T adalah fungsi S. Sehingga inverse dari fungsi S adalah E pangkat T kali fungsi T. Fungsi T itu diambil dari rumus dasarnya ini kan. Laplace fungsi T adalah sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST kali fungsi T kali dt sama dengan fungsi S. Maka fungsi T adalah inverse dari fungsi S. Nah ini nih, substitusi kita ganti. Jadi inverse dari fungsi S ada S min A ya. Ini ada salah sini, sorry. Kok ada yang komplain ya? Maaf. Di sini S min A ya. Ya, di sini fungsi S min A. Ini S min A ya. Jadi inverse dari fungsi S min A adalah E pangkat T kali fungsi T. Fungsi T itu adalah inverse dari fungsi S. Ya. Maka di sini sudah jadi ini ya, inverse dari fungsi S ini. Sehingga ini jadi E pangkat 2T. Ini apa rumus apa nih? Oh ya, 4 itu adalah sama dengan 2 kuadrat. Inverse dari seper S kuadrat kurang 2 kuadratnya. Nah.
Kalau ada nah, ini 2, sini harus 2 juga enggak? Ini enggak A apa rumusnya? Nah, ini balik lagi di sini. Laplace dari sin hiperbolik dari AT, ingat enggak? Adalah apa? Adalah Laplace sin AT adalah sorry, ini A ya. A ya, A per S kuadrat min A kuadrat. Kalau cos hiperbolik ini S per S kuadrat kurang A kuadrat. Nah, ini berarti kalau ini A kuadrat, di sini A. Jadi ini harus kita jadikan menjadi apa? E pangkat 2T inverse dari, karena A-nya sini 2 kuadrat, sini 2 nak. Jadi kali 2 dikali setengah, sama enggak artinya? Setengah kali 2 1 kan? Halo? Ini jelas enggak nih? Kalau enggak jelas bilang enggak ya. Jadi enggak apa kita ulang nih, ya. Oke ya. Jadi ini agak panjang jalannya. Mungkin jangan pakai ini ya. Tapi untuk tahu aja. Ya kan? Agak bingung dah. Sebetulnya sampai bentuk ini selesai ya udah enggak usah diteruskan ya. Sampai sini tadi apa sin hiperbolik ya. Ini hasilnya ini hasilnya menjadi apa? Sama dengan setengah E pangkat 2T. Ini hasilnya sin hiperbolik AT 2T. Kok hasilnya beda sama yang tadi? Yang tadi hasilnya berapa? Ini. 1/4 dalam kurung E pangkat 4T min 1. Beda kan? Nah, kita teruskan. Kalau kita teruskan sama. Coba. Setengah kali E pangkat 2T kali sin hiperbolik 2T apa? E pangkat 2T dikurang E pangkat min 2T per 2. Betul nggak? Ya, ini rumusnya. Kalau cos, ini tambah. Ya. Jadi ini setengah, 1/2 kali 1/2. Ini bawa 2-nya. Penyebutnya 2 kali 2 berapa? 1/4 ya. E pangkat 2T. Ini kalikan nih. E pangkat 2T kali E pangkat 2T berapa? E pangkat 4T enggak? Halo? Dalam kurung ya. Ini setengah kali setengah 1/4. Terus ini dikali ini berapa? Dalam E pangkat 4T min E pangkat 2T kali E pangkat min 2T. Berapa tuh? Ya, E pangkat 0 kan? E pangkat 0 adalah 1. Jawabannya sama nama yang tadi. Sama. Cuma jalan ini jangan pakai ini lah. Ya. Pusingan nanti. Ya, pakai pecah bagian boleh. Ya. Sebetulnya sampai jawabannya sebenarnya setengah kali E pangkat 2T kali sin perbolik 2T selesai sampai sini. Sudah selesai. Tapi kita mau buktikan sama enggak jawabannya, kita teruskan ya. Ya, sampai sini sudah oke ya. Jadi enggak perlu sampai yang bawah. Ya. Jadi 2 cara. Kemudian bisa dengan cara apa lagi? Karena nomor 1 ini cara ketiga sekarang. Bentuknya adalah inverse dari apa? Seper S kali S min 4 ya kan? Jadi ya, S kuadrat kurang 4S ya. Ini bisa dipecah menjadi inverse dari apa? Seper S kali seper S min 4. Ini bisa menggunakan teori konvolusi. Ya, bisa menggunakan teori konvolusi. Atau bahasa Inggrisnya convolution theory. Ya. Convolution theory. Ini panjang enggak? Sebenarnya paling mudah pecah bagian. Ya, partial fraction. Pecah bagian ini seperti Anda kerjakan integral pecah bagian. Mana? Pecah bagiannya sama caranya, cuma ini masalah inverse. Masalah apa? Laplace. Ya. Teori konvolusi ini adalah fungsi apa? Ini fungsi S. Ini adalah fungsi GS. Ya, nak? Tambah sini ya. Fungsi S adalah seper S. Fungsi GS adalah seper S min 4. Kalau fungsi S tahu, bagaimana cari fungsi T?
Ingat rumusnya tadi? Ini. Yang sebelumnya. Ini, fungsi T adalah inverse fungsi S. Laplace fungsi T adalah fungsi S. Maka fungsi T adalah inverse dari fungsi S. Kita pakai inverse dari fungsi S. Fungsi T adalah inverse dari fungsi S. Ini hasilnya berapa? Fungsi T. Ini tadi adalah 1. Ya, langsung dia boleh kalau udah ngerti. Nggak usah pakai inverse dari 1 S pangkat 0 tambah 1. T pangkat 0 per 0 faktorial. Itu nilai 1 juga. Ya. Kalau tahu 1 boleh. Oke. Kemudian di sini berapa GT? GT adalah inverse dari fungsi GS. Jadi GT adalah inverse dari 1 S min 4. Ini 1 S min A. Rumusnya jadi apa? E pangkat AT. A-nya berapa? 4. E pangkat AT. Dari rumus mana? Dari rumus Laplace E pangkat AT adalah 1 S min A. Ya, nak? Maka inverse hasil, ya, maka inverse hasil 1 S min A adalah E pangkat AT. Sama dengan soalnya. Ya, nak? Ya. Ini dia. Nah, teori konvolusi ada 2 rumus kan? Lupa ya, aman. Ya, teori konvolusi yang pertama adalah apa? Ada 2 rumus kan? Yang pertama adalah yang kita mau cari sini adalah, oh ya, apa tadi ya? Oh ini, itu ya, ini inverse dari 1 S ya, batasan lagi ya. Ini kan tadi 1 S kali S min 4 adalah inverse dari 1 S kali 1 S min 4. Betul nggak? Ini adalah fungsi S, ini adalah GS. Ya enggak? Nah, ini sama dengan integral 0T, 0 sampai T. Yang pertama ini adalah FU pengganti S, ya, kali GT min U. GT min U DU. Ini rumus pertama. Rumus keduanya dibalik. Posisi ini ditukar. FT min U kali GU. Itu aja bedanya. Ya. Nah, coba kita masukkan nih. Integral 0T. Oh ya, datangnya ini dari bawah nih. Yang tadi. Kalau FT tahu. Tidak salah saya. Bukan ini. Sorry. Ini huruf kecil ya. Maaf. Ini kan T min U. Berarti GT ya. Berarti ini huruf kecil. Harusnya huruf kecil ya. Jadi ini adalah huruf kecil. Ya, sehingga ini bentuknya jadi FU GT min U ya. Huruf kecil bukan huruf besar ya. Terbalik, ingat. Sekarang ada 2 versi kan? Ada 2 versi. Kalau FT-nya huruf kecil, maka fungsi S-nya, ingat batu minggu yang dulu ya? Mana ini? Kalau apa? Laplace dari fungsi T, kali ini huruf besar. Ini 0 tak hingga E pangkat min ST. Kalau ini FT besar, salin ini FT besar. DT sama dengan sini huruf kecil. Fungsi S. Tetapi kalau ini adalah huruf kecil, maka integral 0 tak hingga adalah E pangkat min ST. Sama nih, FT-nya huruf kecil, F-nya. Maka sini menjadi huruf besar. Terbalik. Jadi ini huruf besar, ini huruf kecil hasilnya. Kalau soalnya huruf kecil, maka hasilnya huruf besar. Sudah jelas ya? Yang kita pakai sekarang ini. Ya. Di buku saya terbalik yang pertama. Ya. Oke, ada 2 versi. Supaya Anda nggak bingung. Ya. Ada 2 versi. Ya. Oke. Terus, nah,
Kita lihat sini. Sini FT-nya ini. Berarti FU-nya berapa? Kan ganti T, ganti U nak. Kan ini sini tadi rumusnya FU kali GT min U. Jadi sini kalau FT-nya 1, maka sini FU-nya juga 1. Ya nak? Karena tidak dipengaruhi oleh T, tidak dipengaruhi U. Terus sini hati-hati. GT ini berapa GT min U? GT min U adalah E kali 4 T min U. Nah. Yang sama dengan apa sini? E pangkat 4T dikurang 4U. Betul? 4T dikali dikurangi 4U. Ya. Nah, kita masukkan rumus yang di sini. FU-nya 1 ya. FU-nya 1. Kita masukkan. Jadi ini 1. Ya. GT min U-nya berapa tadi? E pangkat 4T kurang 4U. E pangkat 4T kurang 4U kurung ini DU. Nah ini samakan. Namanya ini enggak sama ya. Satunya boleh hilang kan? Satu boleh hilang. Jadi integral 0T. Satu kita hilangkan. Tinggal ini. Ini harusnya E pangkat Z DZ. Sama ya. E pangkat Z DZ. Jadi sini E pangkat 4T kurang 4U. Maka sini D dari sama namanya. 4T kurang 4U. Kita turunkan tak ada U. Berapa? Diferensialnya tak ada U berapa nih? Ini 0 ya. 4T adalah konstan 0. 4 kali U turunannya 1 DU enggak? Kurung ya. Kurung kali 1 DU. DU. Jadi ini ada hasilnya apa sini? Min 4 DU enggak? Padahal soalnya DU saja. Berarti terjadi kelipatan berapa sini? Kelipatan berapa? Kelipatan min 4 kan? Maka sini dikali seper min 4 ya. Seper min 4 ya. Paham maksudnya? Jadi hasil sini min 1/4. Nah, integral E pangkat Z DZ, E pangkat Z enggak? U-nya ada U-nya nanti. E pangkat Z DZ adalah E pangkat Z. Jadi E pangkat 4T kurang 4U. Harga batasnya 0T. Gini kan. Berarti ini min 1/4 kali. Ya, min 1/4 kali. Kita masukkanlah nih. E pangkat 4. Yang kita ganti U-nya ya. Yang kita substitusi U-nya. Jadi T ini harga batasnya T. Berarti ini 4 kali T. 4T dikurang 4T. Betul nggak? U-nya diganti T. Ya, U-nya diganti T. Dikurangi E pangkat 4T dikurang 4 kali 0. 4 kali 0. Gitu ya. Sehingga hasilnya ini min 1/4 dikali E pangkat berapa nih? 4T kurang 4T 0 ya. 4T kurang 4T kan 0. Jadi E pangkat 0 itu 1 nanti ya. Ini 1 dikurang E pangkat. Ini 4 kali 0, 0. Tinggal E pangkat 4T. Nah, kalau minnya saya masuk ke dalam, apa hasilnya? Oh ya, ini min 1/4 kali 1 dikurang E pangkat 4T. Sama dengan apa? Kalau minnya saya kaliin ke dalam, apa jadinya? 1/4 dikali, ini jadi plus nggak nih? Ini dikali min jadi plus E pangkat 4T. 1 dikali min 1 enggak? Ini 4T, ini 1. Ini jadi 4T, ini jadi min 1. Betul enggak? Sama lagi hasilnya, sama kan? Ini yang tadi saya katakan, ini yang ini kebingungannya tuh. Kalau banyak ini rumus, ini masuk sini gitu. Ya, kawannya ya. Oke. Cara ketiga. Nah, cara keempat masih nomor 1, tapi cara keempat adalah apa? Teori konvolusi yang kedua. Apa rumusnya? Kalau teori konvolusi yang pertama adalah, kenapa terlambat? Baru bangun. Oke lah. Ya, ini teori konvolusi. Nah, cara yang berikutnya adalah ini sama, aja bedanya
mencari ini ya. Cara cari ini sama ya, ulang lagi. Cara keempat adalah inverse dari apa? 1/s kali S min 4. Ini bisa dipecah menjadi apa? 1/s dikali 1/s min 4. Ini adalah fungsi S. Sama tadi ini adalah fungsi S yang lain. Ya enggak? Ini menggunakan teori konvolusi. Jadi teori konvolusi itu ada dua rumus ya. Konvolusi yaitu Fs-nya adalah 1/s dan Gs-nya adalah 1/s min 4. Maka Ft berapa sini? Ft adalah inverse dari fungsi S. Berarti Ft adalah inverse dari 1/s. Langsung berapa sini? 1 ya. Ingat ya tadi rumusnya 1/s pangkat 0 tambah 1, 0 T pangkat 0 per 0 faktorial. Ya, 1. Terus yang ini, GT adalah inverse dari GS. Berarti ini inverse dari 1/s min 4. Berarti GT berapa? E pangkat AT. A-nya 4. Jadi E pangkat AT. Ini enggak? Nah. Oke. Nah, kemudian yang cara keempat ini adalah menggunakan teori konvolusi bahwa apa tadi? Inverse dari 1/s kali S min 4 yang sama dengan inverse dari 1/s dikali 1/s min 4 itu adalah integral 0T terbalik ya. Tadi rumusnya apa? FU G kali GT min U DU. Nah, sekarang terbalik. Sini F-nya dari mana? Ini nih. FU GT min U DU. Ya, tukar letak ini tukar letak nih. U sama GT min U-nya. Jadi sini FT min U kali GU. Ya, tukar letak. Jadi sini menjadi FT min U ya kali GU. DU. Benar ya? Terbalik mana tadi ya? Ini FU GT min U situ FT min U GU DU ya. Nah, kita masukkan nih. Yang ini. Di sini FT min U berapa? 1 kan? Tidak dipengaruhi, ini tidak dipengaruhi oleh T. Jadi tetap. Tapi sini GU berapa? E pangkat 4U. Enak. T-nya diganti U. Oke. Nah, baru kita masukkan FT min U-nya 1, GT min U-nya E pangkat 4U. Kita ganti sini ya. Integral 0T. Ini hasilnya berapa tadi? 1. Terus sini hasilnya apa sini? E pangkat 4U ya. DU. Ini lebih sederhana ya. Lebih gampang ini. Ya kan? Ini 1, ini 4U. E pangkat 4U. Satunya dihilangkan. Hasilnya 0T. E pangkat 4U. D. DU-nya ubah jadi. Misalnya E pangkat Z, DZ. Z-nya jadi apa sini? 4U. Ya enggak? Jadi ini E pangkat 4U. E pangkat Z, DZ. E pangkat 4U. D 4U. Berapa turunan E pangkat 4U? 4U turunannya ada U berapa? 4 kali 1 DU. Yang ada DU saja terjadi kelipatan 4 supaya 4 jadi 1 di depan kali 1/4. Ya nah. Jadi hasilnya adalah 1/4 kali. Nah, ini rumus nih. Integral E pangkat Z DZ adalah E pangkat Z. E pangkat 4U. Harga batasnya berapa? 0T. Masukkan sini. 1/4 kali E pangkat. Nah, U-nya yang diganti. 4 batas atasnya T dikurang E 4 kali batas bawah 0. Jadi hasilnya berapa? 1/4 kali E pangkat 4T min E pangkat 0. 1/4 kali E pangkat 4T kurang E pangkat 0 berapa? 1. Selesai. Jadi bisa pakai teori konvolusi agak panjang juga ya. Tadi kan FT dan GT. Enak. Dari F kan bentuk yang di atasnya tadi sebelumnya. Di sini ada Fs kali Gs. Teori konvolusi atau convolution teori. Ya. Jelas sampai sini? Halo?
Save dulu. Itu yang nomor 1 ada 4 jalan ya. Jadi nomor 1 kita bahas ada jumlahnya banyak tapi tinggal sedikit. Ini kayak online-nya lepas saya enggak kasih ke sini. Para malas ini. Oke. Kalau sudah nanti saya absen ya. Ada pertanyaan dulu, ada 4 cara tadi ya. Untuk soal yang perkalian seper S kali S kuadrat kurang 4S ada 4 cara. Nah, sekarang kita masuk yang nomor 2. Tadi ini yang tugas Anda sebenarnya. Nah, ini gimana nih? Inverse dari S min 6 per S kuadrat min 6S tambah 25 ya. Ini 25. Ya. Jadi ini adalah nomor 2 S min 6 inverse dari S min 6 per S kuadrat min 6S tambah 25. Betul ya soalnya tadi? Halo? Kita lihat, benar ya? Baik. Nah, bagaimana nyelesain ini? Ini yang pakai kuadrat murni. Biasanya terjadi fungsi S min A ya. Kita pakai kuadrat murni, jadi ini inverse dari S min 6 per. Nah, ini yang kita salin sini. S kuadrat kurang 6S tambah 25. Fungsi S-nya salin dulu. S kuadrat kurang 6S. Terus mencari angka kuadrat murninya adalah rumusnya koefisien ya. Koefisien dari S dibagi 2 dikuadratkan. Berapa koefisien S di sini? Min 6 dibagi 2 dikuadratkan. Min 3 dikuadratkan jadi plus 9. Bahas ini tambah 9 kurang 9. Ya, 9 kurang 9 kan 0. Tambah 25 tetap. Ya, 25 tetap. Ini yang baru tuh ini kan. Nah, kita ambil 3 suku pertamanya. Ini adalah segitiga Pascal. Yaitu apa? Asalnya S kuadrat itu S min, kalau sini min, kalau ini plus ya. Koefisien S. 9 itu berapa kuadrat? 3 kan? 9 itu 3 kuadrat. Jadi 3, ini kurang pangkat 2. Coba bagi segitiga Pascal. Soal kuadrat suku utama, S kuadrat, 2 kali suku utama kali suku kedua. 2 kali S kali min 3. 2 kali min 3, min 6S, ditambah min 3 pangkat 2. Plus 9. Cocok? Nah, kemudian 25 kurang 9 berapa? Plus 16 ya. Hah? Ya. Nah, ini kita salin sini. S min 3 pangkat 2 tambah 16. Udah. Ini apa nih? S min A. Ingat tadi. Inverse dari fungsi S min A apa rumusnya? E pangkat AT kali inverse fungsi S. Kembali lagi. Rumus yang tadi mana? Di atas tadi ya. Nih. Bukan. Bukan juga. Nah ini ya kan? Laplace E pangkat AT kali fungsi T adalah fungsi S min A, maka inverse fungsi S min A adalah E pangkat AT kali fungsi T, di mana fungsi T itu berasal dari Laplace fungsi T adalah fungsi S, fungsi T adalah inverse fungsi S. Ini substitusi, ini dia. Paham? Ya, hati-hati ini adalah Laplace ini ya. Oke. Baik. Nah, kita pakai rumus ini kan. Jadi inverse fungsi S min A adalah E pangkat AT kali inverse fungsi S. Ya. Sehingga mana ya ini? A-nya berapa sini? A-nya 3 ya. A-nya 3 kan? S min A. A-nya 3. Jadi ini A-nya 3 ya.
Maka ini jadi E pangkat AT, kita tulisnya rumusnya E pangkat AT inverse dari fungsi S. Sehingga E pangkat AT, A-nya 3, 3T. Ya, nak? Inverse dari fungsi S. Artinya apa? Yang fungsi S min A ini, oh, ini harus diubah dulu ya, sorry. Ya, ini harus diubah S min A juga. Harus sama. Kalau sini S min 3, ini harus bikin S min 3, Kak. Nih, sorry ya. Jadi hati-hati. Ini pembilangnya juga harus diperhitungkan. Tidak disia-siakan ya. Perhatikan nih. Sini karena penyebutnya S min 3, 6 ini diubah jadi S min 3 tambah berapa? Halo? S min 3. Karena sini S min 3, sini S min 3. Pada min 6 itu sama dengan min 3 tambah berapa? Hah? Min 3 ya? Iya, ya, min 3 betul. Min 3 Kak. Ya kan? Min 3 kan min 6. Nah, kita kurung ini. Jadi harus sama. Kalau penyebutnya S min 3, pembilangnya juga S min 3. Ya, paham ya? Nah, ini sesuaikan. Ini kan min 3, min 3, min 6. Cocok ya? Sehingga ini terjadi fungsi S. Jadi S min 3 ini berubah jadi S. Belakangnya salinnya min 3 per S min 3 kuadrat jadi S kuadrat. Tambah 16 adalah 4 kuadrat enggak? Halo? Ya? Paham ya? Jadi yang S min 3 ini menjadi S. Kan? Kemudian S kuadrat jadi S min 3 pangkat 2 jadi S kuadrat. Ya kan? Itu maksudnya. Kenyang inverse dari fungsi S. Jadi semua S min A, ini S min A jadi S. Jadi S kurang 3. Sini S kuadrat tambah 16 jadi S kuadrat tambah 16. Tambah 16 itu adalah 4 kuadrat ya. Ini dipecah menjadi 2. Jadi ini E pangkat 3T. Nah, kita pecah nih. Inverse dari apa? S per S kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya nak? Kemudian dikurang. Atau ini dulu ya. Kurang. Berapa sini? 3 per S kuadrat ditambah 4 kuadrat. Dipecah menjadi 2 pecahan. Paham? Kemudian ini kita pecah lagi masing-masing. Gimana caranya? E pangkat 3T. Nah, ini dipecah jadi inverse. Kalau udah S, nggak ada masalah ya. Pasti cos tuh. S kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hati-hati nih. Min inverse dari apa? 3-nya saya keluarkan. Boleh nggak? 3-nya saya keluarkan. Ini dia. Dikeluarkan. Berarti ini 1 nggak sini? Berarti sini 1 ya. Nggak tulis. S kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ingat, S kuadrat tambah omega kuadrat. Di atasnya apa? Omega. Omega ini sesuai angka sini. Angka berapa sini? 4 kuadrat. 4 ya. Berarti ini kali 4 dibagi 4. 4 per 4 kan 1. Ya. Kalau sini kan S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Kalau sini, karena ini di bawahnya S kuadrat tambah omega kuadrat, di atasnya angkanya apa harus omega kan? Omeganya berapa sini? Omeganya berapa? 4 ya. Kan 4 kuadrat itu omega kuadrat. Karena 4 omeganya sini harus 4 dikali 4 dibagi 4. Paham ya? Dikali 4 dibagi 4. Karena 4 per 4 1 kan. Barulah hasilnya ini sama dengan apa? E pangkat 3T. Ini apa rumus apa nih? Kosinus omega T. Omeganya 4 ya nak? Terus ini atau ini kurung siku boleh. Ini apa sih? Min 3 per 4. Min 3 per 4. Terus ini inverse dari omega per S kuadrat tambah omega kuadrat adalah sin omega T. Nah, selesai. Sudah jelas ya? Hati-hati ini yang harus jangan sampai keliru. Menyamakan nilainya tidak berubah ya. Walaupun dikali atau di apa ya. Ada pertanyaan? Jadi ini latihan bahas ini udah tancap ya. Baik.
Ada yang mau tanya tentang inverse dari transformasi Laplace atau Laplace transform? Any question so far? Ya, di buku saya itu ada ya. Buku biru itu ya walaupun pembuktiannya tidak lengkap ya. Itu diterbitkan tahun 2007 ya salah. Awalnya 2005, kemudian 2007 edisi 1, sebetulnya ada muncul lagi edisi 3, edisi 2 apa? Sorry, di edisi 2 tuh. Yang Anda pegang itu edisi 2, edisi satunya yang warnanya kuning salah biru. Tulisannya kuning. Kemudian yang ada lagi edisi 3 yang baru lagi ya. Lain warnanya pink depannya. Itu oleh penerbitnya yang buat gitu ya. Jadi itu tidak dibagi ke saya ya. Jadi royalti saya adalah berupa buku, dikirim 100 buku. Jadi bukan berupa uang tapi berupa buku. Makanya saya sumbangkan 50 buku ke pustakaan library ya. Dan mereka bagi-bagi lagi pustakaan lain ya, di BINUS ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk topik baru yaitu ada pertanyaan di sini? Sudah jelas ya? Ya itu di ujian sering diuji ya. Ada apa? Yang tadi ya. Sifat translasi pertama itu apa tadi? Laplace E pangkat AT kali fungsi T adalah fungsi S min A. Inverse-nya. Fungsi inverse dari S min A adalah E pangkat AT kali fungsi T. Fungsi T itu sendiri adalah inverse dari fungsi S. Ya, harus tahu ya. Kalau sudah, tidak ada lagi, kita masuk topik baru adalah direct Fourier. Oh, ini power. Maaf. Oke, direct Fourier. Fungsi X sama dengan A0 per 2 ditambah sigma N dari 1 sampai tanggal dari AN dikali cos MPX PL ditambah BN dikali sin sudutnya MPX PL. Rumus ini saya turunkan, Anda ada lihat di itu? Di Emacs EMACS. Jadi Engineering Mathematics Computer Science. Masalah apa? Bukan masalah jurnal BINUS yang nasional ya. Kita lihat sekarang ada edisi 51 ya. Ada ya. Nah, penurumusnya sebenarnya saya turunkan pakai aljabar linear algebra ya. Anda boleh lihat kalau mau ingin tahu ya enggak suruh Anda berat. Ilmu pengetahuan itu kan luas ya, jadi bisa. Sebenarnya dari ini ada lagi caranya menggunakan PD parsial bersama diferensial parsial atau partial differential equation. Itu saya belum menemukan pembuktian secara utuh ya. Nah, ini adalah fx adalah ini A0 kedua ini adalah
nilai tengahnya, ya. Ada AN, ada A0 ya. Di mana where bahasa ini kan A0 adalah PL min L sampai L fungsi X dx. Kemudian AN adalah PL min L sampai L fungsi X dikali, kalau AN itu cos MPX PL dx. BN adalah PL min L sampai L, harga batasnya fungsi X kali sin NPX PL dx. Ya. Komponennya itu. Ya. Batas ini tuh gini, ada dua versi ya. Ada batasnya ini 0, tengah-tengahnya sama panjang. Ini 0. Ini min L, ini plus L. Ini ya. Min L sampai L. Tapi bisa agak dari 0 sampai 2L. Dari 0 sampai 2L. Jadi bisa min L sampai L atau 0 sampai 2L. Ya. Batasnya ada dua macam gitu. Ya. Ada dua macam. Fourier series. Ya. Ini secara matematik X ya, ada X, ada L. L itu apa? Nah itu dulu. Disebut periode atau perioda ya. Periode atau perioda itu adalah 2L. Ya, sama dengan 2L. Ya, lambangnya 2L. Jadi kalau periodenya tahu 2L adalah sama dengan 2pi, berarti L adalah sama dengan pi, gitu kan? Pi yang 27 ya nilai. Oke. Penulisannya ada di dalam teknik, umumnya X itu diganti T. T apa? Time, ya, waktu ya. Jadi gelombang. Sebetulnya transformasi Laplace dan Direct Fourier itu membicarakan tentang gelombang. Karena tahu Direct Fourier yang terkenal apa? Ada yang tahu? Dari Direct Fourier yang terkenal, yang tiap hari Anda pakai HP itu. Apa namanya? FFT, Fast Fourier Transform. Fast Fourier Transform, transformasi Fourier cepat. Ya. Jadi ceritanya gini, ya. Ini ilustrasinya. Jadi Anda punya handphone, ya kan? Ini layarnya, terus ini keyboardnya kan. Anda ketik-ketik sini dalam bentuk digital nggak? Di sini di digital ya. Kemudian dari handphone Anda ini keluar berupa gelombang, ya kan? Dia berubah menjadi analog, ya, jalannya. Dia menuju ke handphone teman Anda yang Anda telepon, misalnya kan? SMS misalnya. SMS saya nggak usah telepon, SMS. Ya gitu ya. Nah, ini kan analog tadi. Dari analog dia ubah lagi di sini menjadi digital. Baru Anda bisa baca, betul enggak? Kalau saya ceritanya tentang handphone Anda, ya kan? Nah, waktu dia ubah yang pertama dari digital ketik-ketik, dia keluar dari handphone berubah dari digital menjadi analog, ini menggunakan fast Fourier transform. Terkenal dengan EFT, fast Fourier transform. Lalu terjemahan Indonesianya, bahasa Indonesianya transformasi Fourier cepat. Nah, enak dengar ya. Transformasi Fourier cepat. Populernya EFT, fast Fourier transform. Kemudian dia berupa gelombang jalan, dia menuju ke handphone teman Anda, ya kan? Dia ubah dari analog menjadi digital. Ini menggunakan inverse fast Fourier transform.
Ada inverse-nya. Inverse fast Fourier transform. Jelas ya? Nah ini tiap hari Anda pakai tapi Anda tidak tahu sebelumnya. Ya kan? Sekarang udah tahu ya. Itu bekerja transformasi Fourier cepat atau EFT, fast Fourier transform. Ya. Kenapa? Ya, itu sekedar Anda tahu aja dalam kehidupan kita tiap hari sekarang tidak lepas dari handphone, ya, HP Anda, ya. Oh ya, kemudian penulisan ini tadi kan dalam X, tetapi di dalam kenyataannya itu X adalah dipakai T, time, ya, waktu, ya. Jadi FT adalah ya dari Fourier itu atau dalam bahasa Inggrisnya apa? Fourier series, ya. Fourier, Fourier, ya. Ini orang Prancis ya, Fourier, ya. Fourier series atau dari Fourier sama. Itu adalah apa? Fungsi T, jadi X-nya ganti T, time, ya. Fungsi T adalah A0 per 2 ditambah sigma. Nah, ini N dari 1 sampai tak hingga, sini AN kali cosinus NPX, bukan NPX, MPT, ya. MPT PL T, ya. Ditambah BN kali sin NPT per L, ya. Oke. Ada kalanya dia juga ada bentuk lain yang bentuk ininya diubah M omega T, ya, pakai omega T, N omega T jadi sudutnya, ya. Ada kalanya demikian. Jadi itu variasi aja, ya. Jelas ya? Cuma X diganti T itu sebetulnya, ya, supaya tahu. Oke. Sehingga yang tadi itu ada dua versi, ya. Ada dua versi. Di sini ada apa? Kalau yang tadi apa tadi saya gambarkan sini adalah dari min L sampai L, maka integralnya sini min L sampai L. Tetapi kalau yang satu lagi dari apa 0 sampai 2L, maka integralnya 0 sampai 2L. Ya. Jadi lihat model. Dua-duanya bisa, ya. Dua-duanya bisa. Hasilnya sama, ya. Hanya versinya beda, ya. Oke. Baik. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Baik. Oke, saya kalau Anda bawa buku boleh juga ya bisa. Ini save, oke. Ini save. Terus lanjut, daripada buku. Buku. Fourier. Nah, jadi terpotong ya. Kecilkan persentasenya. Kita kecilkan.
Oke. Nah, ini sama mau isinya dengan buku Anda. Bagian belakang ya. Bagian belakang dari produk itu bagian belakang. Dia di daftar isinya ya. Ini fungsi periodik dan fungsi kontinu terpotong. Ya. Jadi fungsi F disebut fungsi periodik bila terdapat P-nya positif atau besar dari 0 sedemikian ya. P-nya positif sedemikian sehingga untuk setiap X berlaku fungsi X tambah P adalah fungsi X juga. Jadi maksudnya P itu misalnya periodiknya P tahu ya P ya 227. Jadi fungsi X tambah P adalah fungsi X juga. Jika P ini positif terkecil yang memenuhi fungsi X tambah P adalah fungsi X juga. Untuk setiap X disebut perioda atau periode ya. Perioda atau periode dari fungsi F. Jelas maksudnya? Nanti saya tunjukkan Anda ada gambarnya di sini. Baik. Kemudian contoh-contoh Anda lihat sini. Fungsi X dengan sin X, Gx dengan cos X adalah fungsi periodik dengan periode 2pi. Ya, dengan periode 2pi. Kalau kita lihat di ini. Nah. Ini adalah grafik sinus, ya kan? Ini grafik sinus nih. Seperti satu gelombang bunyi, ya. Grafik sinus. Nah, kalau ini artinya apa? Ini artinya sin 2x artinya dalam batas yang sama, ya. Batas sama 0 sampai 2pi, ini juga 0 sampai 2pi. Di sini terjadi dua gelombang. Dimanfaatkan dua gelombang. Itu artinya sin 2t. Y adalah sin 2t. Ini sin t, ya. Nah, kalau sin 3t apa? Dengan batas yang sama juga, di sini terjadi 3 gelombang sin. Ini 1, 2, 3. Ini Y sama dengan sin 3T. Kalau Y sama dengan 10T, apa yang terjadi? Di dalam batas yang sama, 0 sampai 2pi, ini ada 10 gelombang sin T. Makin mampat ya. Ya, makin mampat tahu ya. Makin rapat ya. Rapat sekali. Ya, pengertiannya itu. Ya. Baik. Nah, pengertian itu yang Anda harus tahu. Kemudian fungsi-fungsi ini yang tadi ini yang ceritanya. Fungsi X dengan sin NX, jadi sin 2X, sin 3X, sin 4X, sin 5X ya. Dan Gx adalah cos dari NX, N-nya 1, 2, 3 dan seterusnya, adalah juga fungsi periodik dengan periode 2pi bagi N. Tahu maksudnya? Kalau saya gambarkan di sini, jadi kalau misalnya ini kita gambarkan ya, yang sin aja. Ini kalau sin kan satu gini ya, kalau dia 2, Y adalah sin 2T, berarti sini ada dua gelombang sin. Dibagi dua lagi sini. Nah, ini puncaknya ini naik gini, turun, naik ya, naik sini. Ini satu gelombang sin. Tambah lagi sini juga sama. Ya. Yaitu naik lagi, turun. Ya, sini. Ini nyambung. Artinya ini 0 sampai 2pi ya, sampai 2pi. Jadi kalau satu gelombang tadi kalau ini yang satu tadi kan 0 sampai 2pi. Di sini berapa periodenya? Periodenya adalah apa? 2pi dibagi N.
N-nya 2 ya. Ya nak? Rumusnya kan 2pi dibagi N. Ya. Periodenya adalah 2pi dibagi N. N-nya sini. N itu menyatakan banyak gelombangnya. Ada berapa gelombang sini? Ini satu gelombang. Ya. Ini satu gelombang lagi. Ada 2 gelombang dibagi 2. Jadi hasilnya pi. Betul nggak nih? Ini 0 sampai pi. Ini pi sampai 2pi. Itu kan artinya periodenya masing-masing pi. Nah. Kalau ada 3 gelombang, 2pi per 3. Kalau ada 4 gelombang, 2pi per 4. Masih kecil gitu. Jadi ini makin mampat, makin banyak ya. Ya. Jadi bentuk ini bisa aja terjadi ini sin lagi gitu kan, sin lagi gitu, sin lagi gitu kan, banyak kan, gitu terus di gelombang jalan terus kan, ya paham maksudnya? Ini secara matematis gitu, ya. Jadi periodenya adalah rumusnya, periode itu untuk 2pi per n jika fungsi y-nya adalah sin nt ya, sin nt, sin nt atau sin nx ya, nx atau nt ya. Sudah jelas maksudnya, pengertiannya ya. Baik, begitu kak cos sama juga ya. Baik, kalau sudah ada pertanyaan tentang ini cukup jelas ya. Oke. Nah, kita kembali ke sini lagi. Jadi 2pi per n ya, dalam 2pi per n betul ya. Ini. Nah, suku banyak polinom yang berderajat n besar sama dengan 1 adalah tidak periodik. Jadi seperti y dengan x pangkat 3 itu tidak periodik. Kata periodik itu artinya berulang ya. Jadi bentuknya sama lagi, paham ya? Itu disebut periodik. Tapi kalau bentuknya yang pertama aja dan kedua tidak berbeda terus, seperti y adalah x pangkat 3, itu polinom ya, bukan periodik, atau tidak periodik. Kemudian fungsi x-nya sama tanggal x adalah periodik dengan periode pi. Ini isinya tangan. Ya, grafik tangan itu adalah periodik. Oke. Oh. Definisi sini fungsi f disebut fungsi kontinu terpotong dalam suatu interval. Kapan disebut fungsi f fungsi kontinu terpotong dalam suatu interval? Bila interval tersebut dapat dibagi menjadi subinterval yang banyaknya berhingga di mana f kontinu dan setiap subinterval kontinu dalam setiap subinterval, dan limit fungsi x menuju a dan fungsi ini adalah berhingga di mana a adalah titik ujung sembarang dari subinterval di atas. Jadi seperti gambar tadi kita lihat ini 2 gelombang ya. Jadi ini kontinu kan, dia jalannya dari sini sampai ini 1 gelombang, naik lagi, jalan lagi 2 gelombang, naik lagi gitu terus kan. Jadi berulang ya, itu yang periodik atau perioda namanya ya. Periodik ya. Dan itu pasti kontinu terus menerus tanpa batas ya. Seperti ini gambar di bawah nih, naik terus lagi ya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya ini di buku Anda ada ya, Anda baca itu ada. Nah, ini contoh gambar dari kontinus terpotong. Seperti cerita ini ada jalan, ya, ini jalan terputus, terpotong.
Ya kan? Jalan lagi, terputus. Ini disebut terpotong. Jalan lagi, dan seterusnya. Ini Anda belajar kontinuitas, ada kan? Halo. Saya contohkan ya, ini batu Anda belajar kalkulus 1, saya taruh di tangan enggak? Tentang kontinuitas itu gimana? Ini contoh, ini jalan di bukit ya, ini di bukit ada jalan, ini ada mobil, ini jurang, ini jalan lagi. Ini jalan ini, saya tanya Anda, terputus nggak di sini? Hah? Ini jalan sini bisa nggak sampai ke sini? Lompat ya, jumping, arah kiri, sampai ke lembaga, ya kan? Artinya bunuh harakiri, orang Jepang bunuh diri, ya kan? Nggak bisa kan? Jalan ini jalan kedua jalan ini tidak kontinu, betul nggak? Terputus, terpotong. Nah, itu istilahnya. Nangkap ya? Itu disebut discontinue. Discontinue artinya tidak kontinu. Oleh orang teknik sipil, ini dipikirkan bagaimana supaya ini kontinu. Tahu nggak caranya gimana? Ditarik ini. Tanah sini digali, ditimbun di sini. Nah, sekarang mobilnya posisinya begini. Ini ya kan? Jadi posisinya mobilnya ini jalannya sekarang. Jalan yang barunya. Ya nak? Tanah sini digali, ditimbun sini. Jadi jalannya landai gitu kan? Landai. Bisa nggak ini jalan? Bisa kan? Itu yang terjadi kalau Anda lihat di perbukitan, ada tanah yang digali, ada yang ditimbun. Ya. Jadi jalannya terjadi landai. Memang terjadi ada penurunan atau naik atau turun. Ya, jelas ya. Saya kebetulan ya dulunya kuliahnya di Sarjana Muda saya teknik sipil. Jadi belajar kontur dari konstruksi jalan raya. Ya. Jelas ya. Jadi ini terjadi tadinya discontinue, sekarang menjadi continue. Caranya yaitu ini digali, ditimbun. Ya. Paham? Halo? Ya, itu pengertiannya itu. Jadi yang terpotong tadi supaya Anda tahu ya. Masuknya gimana? Nih. Ya, jadi ini disebut continuous terpotong. Ya. Continuous terpotong. Baik. Nah, contoh-contohnya adalah fungsi X sama dengan X pada interval 0,10 adalah continuous terpotong. Ya, ini disebut ini continuous terpotong. Ini continuous with terpotong, continuous terpotong, continuous lagi. Ya. Kayak ini jalan, jurang, ya kan? Lihat dari atas ya. Oke. Yang kedua adalah fungsi X ini adalah pada interval min 1,1 yang continue, jelas juga continuous terpotong. Ya. Ada juga yang modelnya gini. Ini mungkin yang pernah Anda dapat di mata kuliah kalkulus 1, fungsi X sama dengan X, ya, sama dengan X untuk X besar dari X dengan 1. Sama dengan min 1 untuk X kecil dari 1. Dari 0 ya, sorry. Ini 0 besar dari 0. Ini kecil dari 0 ya. Kalau kita gambarkan gimana tuh? Coba. Kalau kita gambarkan yang sama ini Y sama dengan X. Ini kan fungsi X sama dengan X. Ini adalah untuk besar dari 0. Ini besar dari 0 nggak? Besar 0. Nah, kalau kecil dari 0, nilainya min 1. Ini min 1.
Ini fungsi X-nya sama dengan min 1. Artinya ini jalannya ini sama jalan ini. Terputus nggak di sini? Antara ini sama ini. Terputus. Itu semuanya continuous terpotong. Nangkap ceritanya? Jadi ini continuous, terpotong, continuous. Secara keseluruhan ya discontinue, ya. Tidak continue. Karena ini terputus, atau terpotong. Tetapi Anda lihat sebelah kanannya continue. Sebelah kanannya continue terus kan? Berarti yang sebelah kanan dari 0. Ya. Ini yang pakai limit itu, limit kiri sama limit kanan. Ya. Ada ya? Modelnya gitu. Ya. Oke. Ya ini untuk gambarannya dia. Baik. Kita masuk lagi. Kok sini masuknya? Kok nggak bisa masuk sini ya? Oke. Ya, pengertiannya. Nah, sekarang teruskan. Ini contohnya nih. Ya. Jadi ini batasnya kan 0, 1, 1 sampai 2, 2 sampai 3, ya kan? Ini terputus dia. Jadi kalau kita gambarkan, ini sebenarnya jadi kalau kita gambarkan, ini dari 0 sampai 1, sampai 2, sampai 3, kan gitu. Nah, ini dari 0 sampai 1 dia HX-nya min 1. Mana tuh? Ini Y. Ini min 1 sini. Min 1. Berarti garisnya ini nih. Halo? Ini ya. Nah, kemudian dari 1 sampai 2 ya hasilnya X sama dengan apa? Ini Y, ini anggap Y. Y sama dengan X min 1. Itu dari 1 sampai 2. Mana aja? Kalau kita cari sini, kita anggap nih Y sama dengan ya, X min 1, apa tuh? Nah, kita mulai dari sini. Kalau X-nya 1-nya berapa? Ya kan? Kalau X-nya 1, maka Y-nya berapa? 1 kurang 1, 0. Berarti ini 1,0 ya. 1,0 sini. Berarti titiknya di sini ya. Kemudian kalau X-nya sama dengan 2, kan? Antara 1 dan 2 kan? Maka Y adalah 2 kurang 1, 1. Berarti sini 2,1. 2,1, satunya di sini. Berarti yang ini dia. Ya, berarti garisnya miring, sorry. 2,1 di sini. Nih, garisnya nih. Ceritanya jelas nih. Jadi gambarnya ini yang saya tebalkan nih. Ini yang pertama nih mendatar, terputus, di sini terputus atau terpotong. Kemudian dia garisnya yang miring tuh ini. Kita cari ini Y sama dengan apa tadi? Y sama dengan X min 1. Kemudian sampai sini. Nah, dari 2 kita cari lagi sini berapa nih? Ini adalah parabol. Ini parabola nih. Parabol. Dari 2 sampai 3 kayaknya gimana? Kalau kita masukkan X-nya 2 berapa nih? 2 kuadrat 4. 4 kurang 4, 0 bagi 5, 0. Jadi sini ya. Enak. Terus kalau 3 kuadrat 9. 9 kurang 5, 9 kurang 4, 5. 5 bagi 5 berapa? 1. Sini kan? Ini 3,1 enggak sih? Nah, ini parabol. Parabolnya
Melengkung ya. Ini melengkung. Jadi ini datar, putus, lurus lagi miring, putus, parabola. Sudah lengkap ya. Jadi seperti ini. Jadi ini namanya continuous terpotong. Lengkap ya. Continuous terpotong itu seperti jalan ada jurang. Jurang itu adalah putus atau terpotong ya. Lengkap ceritanya? Ya. Baik. Kita teruskan. Ya, ini yang digambarkan tadi ya. Ini latihannya ya. Latihannya Anda coba nanti kerjakan ya. Oke. Nah, dibentuk fungsi Gx adalah interval min 2 sampai 2 sebagai berikut. Nah, ini untuk Gx-nya cos tadi. Pnx. Pnx pada interval n, n plus 1. Ini juga buktikan bahwa dia kontinu terpotong pada min 2,2 ya. Bisa dicoba ya. Oke. Itu cerita periodik perioda ya tadi ya, atau namanya apa tadi? Tentang perioda atau periode ya. Harus masuk dari Fourier ini berhitungannya. Misalkan F adalah fungsi periodik dengan periode 2L. Ingat, periodenya adalah 2L yang didefinisikan pada interval min L sampai L atau 0 sampai 2L. Ada dua tadi ya. Min L sampai L atau 0 sampai 2L. Jadi dari fungsi itu adalah fungsi adalah A0 per 2 tambah sigma N1 sampai hingga AN kali cos NPX PL tambah BN kali sin NPX PL. Ini saya pakai X, boleh ganti T ya. X-nya boleh ganti T. T adalah waktu atau time. Ya. Di mana koefisien Fourier AN dan BN-nya adalah di sini yang kurang adalah A0 ya. Di mana A0-nya adalah CPL ya, CPL min L sampai L ya, ini sama gini. Fungsi X dx udah, ini A0-nya. Rumus A0-nya tuh ya. A0-nya adalah CPL integral min L sampai L fungsi X dx. Jadi bukunya di bawah yang di depan ya. Dari Fourier. Jelas sampai sini? Halo? Oke. Ya, ini AN-nya adalah CPL min S sampai L fungsi X kali cos NPX PL dx. Ini sudah ada satu tadi ya. Sudah tadi kan? Ini juga sudah. BN adalah CPL integral min S sampai L atau 0 sampai 2L fungsi X sin NPX PL kali dx. Nah, kita masukkanlah ini adalah contoh. Nah, carilah deret Fourier dari fungsi f di mana fungsi x sama dengan 0 untuk batas min x sampai 0 dan fungsi x sama dengan 3 untuk 0 sampai 5. Jadi kalau kita gambarkan, sebenarnya gambarnya ada di bawah deh. Ini adalah 3. 1, 2, 3. Ini fungsi x atau fungsi t ya. Boleh x atau t. Ini adalah x-nya atau t-nya. Kemudian ini 5. Ada minima, sorry. Ada minima. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi min 5. Sini 1, 2, 3, 4, 5 plus 5. Nah, nyatakan fungsi X-nya sama dengan 0 antara min 5 sampai 0. Berarti di 0-nya di sini lah. Oh, yang saya tebalkan nih. Paham? Ini adalah fungsi X sama dengan 0. Antara min 5 sampai 0. Ya, nak? Kemudian sama dengan 3 dari 0 sampai 5. Dari 0 sampai 5. Sama dengan 3 nilainya. Ini artinya fungsi X-nya sama dengan 3. Nangkap ceritanya? Ini, nah ini continuousnya terpotong kan ini. Terpotong nggak? Ya. Nah ini yang kita cari. Jadi di sini
periodenya adalah 2L. Sebetulnya periodenya Anda bisa lihat nih. Min 5 sampai 5. Berapa tuh? Min 5 sampai 5, 10 enggak? Berarti periodenya adalah 2L sama 10 itu gitu. Berarti sini periodenya adalah 2L sama dengan 10. Min 5 tak? Ini jaraknya 5, ini juga 5. 5 tambah 5, 10 kan? Ya. Sehingga L-nya berapa? L-nya sama dengan setengah periode, 10 bagi 2, 5. Ya. Oke, ini 5L-nya kan. Dengan formula di atas. Nah, baru kita cari berapa, tentukan dari formulanya. Berarti kita harus cari komponen apa? A0, AN, dan BN. Oke ya. Baik. Kita mulai sini ya. Tadi diketahui, ini kita masuk sini. Jadi diketahui fungsi X-nya atau fungsi T-nya adalah 0 untuk X terletak antara negatif 5 sampai 0. Ya kan? Terus sama dengan 3 untuk X terletak antara dari 0 sampai 5. Betul nggak ada? Halo? Ini. Minimal sampai 0, 0 sampai 5 ya. Ditanya dari formulanya. Walaupun dari gambar tadi, jelas ya. Dari gambar tadi, bahwa kalau kita gambarkan tadi, ini min 5, ini plus 5. Ini fungsi X, ini X. Terus ini 0 ya lah. Antara min 5 dan 0 itu 0. Fungsi X-nya sama dengan 0. Tetapi antara ini 3 sini. Antara 0 sampai 5 adalah 3. Fungsi X-nya adalah 3. Nangkap maksudnya? Halo? Jelas sampai sini? Nah, baru kita cari sini. Yang tanya dari orang ya. Series. A0 rumus pertama dulu periodenya. Berapa periodenya? Periode atau periode ya. 2L. Berapa? Minimal sampai 5 kan 10. Minimal sampai 5 kan 10. Itu enggak? Jaraknya nih minimal sampai ke 0,5, 0,5, 5 tambah 5, 10. Berapa L-nya? 10 bagi 2 adalah 5. Cari A0. A0 rumusnya apa tadi? Sampai L min L sampai L fungsi X dx. Ini rumus umumnya. Kita masukkan. L-nya berapa? L-nya 5. Jadi 1/5 min 5 sampai 5. Atasnya benar nggak? Min 5 sampai 5 ini kan. Fungsi X-nya dipecah masing-masing. Nah, karena ini tidak diketahui batasannya, ini dipecah, ya, dipecah menjadi 1/5 kali apa? Dipecah nih, min 5 sampai 0, dipecah ya. Seperti ini nih, persis seperti ini. Min 5 sampai 0, fungsi X-nya berapa? Dx. Ditambah dari 0 nih, 0 sampai 5, fungsi X-nya berapa kali dx. Kan gitu. Kita lihat dari min 5 sampai 0, fungsi X-nya berapa nih? Halo? Min 5 sampai 0, fungsi X-nya 0 di sini. Kemudian dari 0 sampai 5, nih 0 sampai 5, fungsi X-nya berapa? 3. Jelas ini? Nah, integral 0 berapa? 0 ya. Karena ini integral tertentu nih. Ini 0 hilang. Bukan yang habis ini kan. Ya, integral 0, 0. Tapi kalau di diferensial, persamaan diferensial, tanpa agak batas, misalnya gini, integral 0 adalah C. Tetapi kalau integral ada batas, misalnya min 5 sampai 0, dari 0 berapa? 0. Hati ya. Kalau integral tak tentu, integral 0 C, konstanta. Tapi kalau integral tertentu dari 0, 0. Ya. Tinggal, berarti ini yang tinggal. Jadi ini 1/5 kali, apa nih? Oh ya, 3-nya boleh keluar ya. Ya nak? 3-nya konstan. Keluarkan 3-nya, keluarkan. Tinggal integral 0,5 dx. Berarti ini dikalikan berapa? 3/5. Integral dx apa? Integral dx adalah x agak batas 0,5. Hasilnya 3/5 kali x batas atas 5 dikurang x batas bawah 0.
Hasilnya berapa? 35 kali 5 adalah 3. Enak. Berarti A0-nya 3. Sebetulnya jawabannya udah ada di buku, ada di bawahnya. Betul enggak? Halaman berikutnya. Ada ya? Saya enggak lihat gitu ya. Oke? Jelas sampai sini? Nah, kalau sudah, baru kita cari AN-nya. Oh ya, AN-nya. AN rumusnya apa? Mungkin tidak lengkap sana karena ada terpotong A0-nya tidak ditulis ya. AN adalah L integral min L sampai L fungsi X cosinus ya cosinus MPX PL DX. Ya ini kita absen dulu ya. Kelupaan. Kita pending dulu ya. Kita save. Kita absen. Ini minggu yang ke-9 ya. Nabila ada. Federico ada. Samuel Christian Fadil Zidane ada. Aska Sabila, Bayu Aji Satrio, Yuan Gading Ivanov, ada. Muhammad Firza Prayoga, ya. Rizaldi Ahmad, oh ini. Rizaldi Ahmad ada di online? Halo, biasanya ada enggak? Enggak ada, berarti enggak ada ya. Sharon Yemina, biasanya rajin di situ. Ada enggak? Kemudian Kaila, enggak ada. Kaila ada. Hah? Ya, Kaila ada. Yang enggak ada dari itu. Reinhard, enggak ada. Danison Halim. Halo, ada yang online? Ini ada online deh. Sebetulnya nggak bisa harusnya ya. Kalau ada sakit itu mungkin. Reinhard, jadi kalau nggak sakit, tadi saya kasih minggu depan saya nggak kasih lagi. Reinhard tadi apa? Reinhard nggak ada. Danison Halim tadi ada ya? Ada. Oke. Christian Matthew nggak ada. Rai Pramudita ada. Danison ada, oke. Christian Matthew nggak ada ya? Nah, di bawah. Rai Pramudita ada. Terus Anastasia Florence Jan ada. Kok enggak terconteng Anda ya? Oh, gitu. Farelino ada. Ilham Ikaldi ada. Jangan terlambat lagi ya. Bagus Zaidan ada. Maika ya.
Hadir. Raffi apa nih? Raffi Andika Putra. Raffi ada? Muhammad Dafa Ramadan. Biasanya hadir enggak? Edinda. Oke. Station lock. Introduction. Lock. Oke, kita istirahat dulu ya. 20 menit. Ini nanti kita lanjutkan nih ya.